Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Pikawati Anasusti dengan NIM 20103011036 dari kelas 6A3 semester 6, Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memberitahukan tentang Down syndrome. Di samping saya memberikan gambar Down syndrome. Nah, pada gambar yang di samping tadi, pasti kalian sudah tak asing lagi kan dengan Down syndrome. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang Down syndrome. Next. Nah, Down syndrome ini adalah suatu kelainan bawaan genetik yang terjadi ketika kandungan masih dalam masa embrio, dikarenakan kesalahan dalam pembelahan sel yang disebut dengan neoadjunction. Kromosom nomor 21 pada penderita Down syndrome tidak membelah diri menjadi dua, tetapi melainkan dia menjumlah 3 atau trisomi. Untuk ciri-ciri Down syndrome, yang pertama yaitu bentuk wajah cenderung datar. Yang kedua yaitu rongga hidung yang relatif kecil. Yang ketiga, mata cenderung kecil dan bagian sudut mata tertarik ke atas. Yang keempat, terdapat lipatan pada bagian dalam ujung mata. Yang kelima, telinga kecil dan terlihat lebih rendah. Yang keenam yaitu lidah besar dan tidak sebanding dengan ukuran mulutnya. Yang ketujuh yaitu leher pendek. Yang kedelapan, garis tangan tunggal dan lurus. Yang kesembilan, jari tangan dan kaki pendek. Yang 10, jarak antara jempol dan telunjuk kaki lebih jauh dibandingkan kaki yang normal. Terus yang ke-11, jari kelingking hanya memiliki satu sendi. Yang ke-12 yaitu tingkat kelenturan sendi berlebihan. Dan yang terakhir yaitu lemah otot. Oke, next kita masuk ke klarifikasi Down syndrome. Nah, klarifikasi Down syndrome ini terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada trisomi 21 klasik, yaitu bentuk kelainan yang paling sering terjadi pada penderita sindrom Down, di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Angka kejadian trisomi 21 klasik ini sekitar 94% dari semua penderita Down syndrome. Oke, lanjut kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini yaitu translokasi. Translokasi adalah suatu keadaan di mana tambahan kromosom 21 melepaskan diri pada saat pembelahan sel dan menempel pada kromosom yang lainnya. Kromosom 21 ini dapat menempel dengan kromosom 13, 14, 15, dan 22. Ini terjadi sekitar 3-4% dari seluruh penderita Down syndrome. Pada beberapa kasus translokasi sindrom Down ini dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Gejala yang ditimbulkan dari translokasi ini hampir sama dengan gejala yang ditimbulkan oleh trisomi 21. Selanjutnya kita masuk yang ketiga. Nah, yaitu ada mosaik. Mosaik adalah bentuk kelainan yang paling jarang terjadi. Jadi mosaik ini yang paling jarang terjadi, guys, dimana hanya beberapa sel saja yang memiliki kelebihan kromosom 21 atau trisomi 21. Nah, bayi yang lahir dengan Down syndrome mosaik ini akan memiliki gambaran klinis dan masalah kesehatan yang lebih ringan dibandingkan bayi yang lahir dengan Down syndrome trisomi 21 klasik dan translokasi. Oke. Nah, trisomi 21 mosaik ini hanya mengenai sekitar 2-4% dari penderita Down syndrome. Nah, pasti dari kalian masih bingung, kok bisa terjadinya Down syndrome? Penyebab Down syndrome apa ya? Faktornya apa ya? Kok bisa terjadi Down syndrome? Nah, saya di sini akan memberitahukan kepada kalian faktor Down syndrome itu apa. Nah,
faktor Down syndrome, yaitu yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor radiasi, yang ketiga faktor virus, dan yang keempat ada faktor umur ibu dan umur ayah. Menurut hasil penelitian epidemiologi mengatakan adanya peningkatan faktor resiko berulang bila dalam keluarga terdapat anak dengan Down syndrome. Ada sebagian besar penelitian bahwa sekitar 30% ibu yang melahirkan anak dengan Down syndrome pernah mengalami radiasi di daerah sebelum terjadi konsepsi. Nah, virus mengakibatkan rekombinasi genetik yang membuat DNA manusia dikendalikan oleh virus. Risiko untuk mendapat bayi dengan Down syndrome didapatkan meningkat dengan bertambahnya usia ibu saat hamil, khususnya bagi wanita yang hamil pada usia di atas 35 tahun. Walau bagaimanapun, wanita yang hamil pada usia muda tidak bebas terhadap risiko mendapat bayi dengan Down syndrome. Selain itu, usia ayah juga berpengaruh loh teman-teman. Nah, usia ayah juga itu mendapatkan 20 sampai 30% kasus ekstra kromosom 21 bersumber dari ayahnya, tetapi korelasinya tidak setinggi dengan usia ibu. Faktor tersebut mengakibatkan adanya abnormalitas pada kromosom 21 yang terjadi akibat kegagalan sepasang kromosom untuk memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Nah, selanjutnya yaitu dampak dan pengaruh Down syndrome. Kelainan Down syndrome tidak memiliki pengaruh begitu besar terhadap tumbuh kembang anak Down syndrome, baik dari segi akademik maupun keterampilan-keterampilan lainnya. Dengan catatan, mereka harus terus diberikan dukungan dari berbagai pihak seperti yang paling utama itu yaitu pada orang tua, lingkungan, dan juga guru di sekolah. Mereka juga harus terus dilatih dan diberikan stimulasi agar mereka dapat berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pencegahan Down syndrome. Nah, apa sih pencegahan Down syndrome? Yang pertama, kita konsumsi makanan bergizi. Nah, ini teman-teman yang sangat penting nih. Konsumsi makanan bergizi ya. Yang kedua, makanlah sayuran dan buah-buahan yang segar. Yang ketiga, hindari kebiasaan merokok. Nah, yang keempat, hindari kebiasaan minum minuman yang beralkohol. Yang kelima yaitu olahraga yang teratur. Dan yang keenam, hamil di usia yang tepat. Terus yang ketujuh, melakukan pemeriksaan kromosom. Dan yang ke-8 melakukan screening dan tes diagnostik. Dan yang ke-9 yaitu melakukan tes antenatal. Dan yang ke-10 yaitu rajin pemeriksaan hamil rutin. Nah, selanjutnya kita membahas tentang makanan-makanan yang boleh dikonsumsi oleh Down syndrome. Nah, untuk makanan-makanan yang dianjurkan untuk anak Down syndrome yaitu makanan yang mengandung lemak baik seperti asam butirat dan asam lemak omega 3. Penting untuk anak-anak dengan Down syndrome, yaitu alpukat atau minyak zaitun adalah contoh bahan makanan yang mengandung lemak baik. Nah, selanjutnya anak Down syndrome ini makan apa saja boleh, tapi untuk makanan yang terbuat dari tepung dan gula harus dibatasi atau dikurangi. Nah, selanjutnya yaitu ada nih rekomendasi makanan untuk anak Down syndrome. Yang pertama yaitu ada asupan lemak sehat. Apa sih itu asupan lemak sehat? Nah, asupan lemak sehat ini yaitu seperti minyak kelapa, minyak zaitun, serta mentega yang mengandung asam butirat dan omega 3. Nah, yang kedua yaitu ada pilih cemilan yang kaya iodin, yaitu
Bila anak mengalami penurunan fungsi kelenjar tiroid, cemilan seperti rumput laut yang kaya akan iodin dapat membantu mengurangi gejala kekurangan hormon tiroid. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sediakan makanan dengan vitamin C. Makanan yang mengandung banyak vitamin C dapat mencegah terjadinya gangguan pada gusi. Namun, Anda tetap perlu mewaspadai makanan seperti buah-buahan citrus, yaitu jeruk, lemon, dan jeruk nipis yang dapat memicu peningkatan asam lambung. Nah, yang keempat, beri makanan dengan efek antimikroba. Makanan yang memiliki efek antimikroba seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, oregano, dan kayu manis dapat dikombinasikan untuk membunuh bakteri penyebab plak gigi. Tetapi ada juga nih pantangan makanan untuk anak Down syndrome, yaitu yang makanan memicu peningkatan asam lambung seperti buah-buahan citrus dan makanan dengan kandungan tinggi gula, yaitu seperti keripik, brownies, kue kering, es krim, dan kentang goreng, yang itu harus dihindari pada anak-anak Down syndrome. Nah, yaitu kalau ada Down syndrome, ingat fisioterapi. Nah, fisioterapi bisa memberikan terapi pada anak Down syndrome. Yang pertama yaitu terapi fisik. Terapi fisik ini bertujuan untuk membantu membangun dan meningkatkan keterampilan motorik, kekuatan otot, serta memperbaiki postur dan keseimbangan. Contohnya yaitu perkembangan motorik dari bayi meliputi tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, hingga berjalan. Selanjutnya yang kedua yaitu terapi wicara dan bahasa. Down syndrome umumnya menyebabkan anak terlambat bicara. Tak hanya itu, beberapa anak pun mungkin mengalami sulit bicara karena kelainan struktur mulut atau lidah yang terjadi padanya. Terapi wicara dan bahasa Down syndrome ini umumnya menyebabkan anak terlambat bicara. Tak hanya itu, beberapa anak pun mungkin mengalami sulit bicara karena kelainan struktur mulut atau lidah yang terjadi padanya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu terapi okupasi. Nah, terapi okupasi ini dapat membantu anak Down syndrome untuk menemukan cara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jenis terapi ini mengajarkan cara makan, berpakaian, menulis, ada lagi menggunakan komputer atau sekedar memegang suatu benda yang sesuai dengan kondisinya. Yang keempat yaitu terapi emosional dan perilaku. Nah, National Institutes of Health menyebut anak dengan Down syndrome sering merasa frustasi karena kesulitan berkomunikasi. Jenis terapi ini mencoba memahami mengapa seorang anak bertingkah, menciptakan cara dan strategi untuk mencegah perilaku yang tak diinginkan, serta mengajarkan cara yang positif dalam merespon situasi. Tak hanya itu teman-teman, ada satu lagi nih yang kurang nih, yang kelima, yaitu konseling gizi. Konseling gizi sangat dibutuhkan pada anak-anak Down syndrome karena konseling gizi ini dapat membantu orang tua dan anak untuk merencanakan pola makan anak yang sehat dan sesuai dengan kondisinya. Konseling ini perlu anak-anak dan orang tua ini dapatkan karena Down syndrome kerap menyebabkan kelebihan berat badan atau overweight pada anak. Biasanya terjadi karena anak Down syndrome ini cenderung membakar kalori lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak sebelumnya. Nah, ada satu lagi nih, yaitu NDT. Apa sih NDT itu? Nah, NDT ini yaitu kepanjangan dari
neurodevelopmental treatment, yang merupakan suatu konsep pendekatan penyelesaian masalah, baik untuk pemeriksaan maupun penanganan pada individu dengan gangguan fungsi, gangguan gerak, gangguan kontrol postur yang disebabkan adanya lesi pada sistem saraf pusat. Secara khusus, tujuan utama dari sebuah pendekatan neurodevelopmental treatment ini atau NDT adalah untuk membantu anak mengubah postur dan gerakan abnormal menjadi sebuah postur dengan gerakan yang mendekati normal, sehingga kualitas hidup dan fungsional anak menjadi lebih baik. Prinsip-prinsipnya yaitu mengontrol dan menghambat gerakan abnormal dan memberikan fasilitas dan stimulasi untuk membentuk automatic postural reaction. Nah, terapis memberikan atau mengkombinasikan berbagai teknik stimulasi untuk mengurangi kelainan postural dan fasilitasi gerak dengan tujuan mengirimkan berbagai pengalaman sensori motor untuk melatih gerakan fungsional. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang Down syndrome. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.